Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjiransyah, mahasiswa dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Lanjut saja kita ke soal nomor 1. Beri penjelasan lengkap tentang cache memori serta beri penjelasan lengkap tentang pemetaan langsung dari memori. Jadi saluran cache itu lebih sedikit dibandingkan blok memori utama, sehingga diperlukan algoritma untuk pemetaan blok-blok memori utama ke dalam saluran cache. Nah, selain itu diperlukan juga alat untuk menentukan tick blok memori utama mana yang sedang memakai saluran cache. Nah, terus kalau misalnya pemetaan langsung itu teknik yang paling sederhana itu teknik memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Nah, jadi keuntungannya dari direct mappingnya ini kayak sederhana dan murah. Sedangkan kerugian dari direct mapping itu kayak suatu blok memiliki lokasi yang tetap. Jadi jika program mengakses dua blok yang di map ke line yang sama secara berulang-ulang, maka cache miss-nya sangat tinggi. Nah, itu nomor 1. Nah, selanjutnya nomor 2 di soal ujiannya, modul input atau output tidak hanya sekedar modul penghubung tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periperal dan bus komputer. Jelaskan berapa alasan kenapa piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Jadi jawabannya, nah di sini piranti bisa memiliki kebutuhan bandwidth yang besar. Yang kedua, mengurangi beban CPU untuk menghitung logik. Yang ketiga, kecepatan transfer perlu modul untuk menselaraskannya. Terus yang keempat, kecepatan transfer data piranti periperal umumnya lebih lambat daripada lanjut transfer data pada CPU maupun memori. Nah, sekarang yang nomor 3, jelaskan perpindahan data dari memori ke CPU dan sebaliknya, input atau output ke CPU dan sebaliknya, dan input atau output ke memori. Jadi perpindahannya dari memori dari memori ke CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Terus yang kedua dan sebaliknya berarti tadi kan memori ke CPU, berarti CPU ke memori. Nah, berarti kalau CPU ke memori, CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Nah, terus selanjutnya input atau output CPU. Jadi dari input atau output ke CPU. Jadi CPU membaca data dari periperal melalui modul input atau output. Nah, selanjutnya atau sebaliknya berarti CPU ke input atau output. Jadi CPU mengirimkan data ke perangkat periperal melalui modul input atau output. Nah, terus yang terakhir, input atau output ke memori. Jadi digunakan sistem DMA. Nah, itu dia. Nah, terus nomor terakhir, beri penjelasan lengkap terkait metode pewaktuan dalam sistem bus serta beri penjelasan lengkap bus PCI dan bus USB. Jadi bus PCI itu atau yang kita sebut dengan Peripheral Component Interconnect atau PCI adalah bus yang tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus periperal. Standar
Peripheral Component Interconnect atau PCI itu dia adalah 64 saluran data atau kecepatannya setara dengan 33 MHz ya, MHz ya. Laju transfer data yaitu 263 MB. Nah, per detik itu ya, atau juga sebanding dengan 2,112 giga per second atau Gbps. Nah, keunggulan PCI ini atau Peripheral Component Interconnect tidak hanya pada kecepatan saja, tetapi lebih murah dengan keping yang sedikit itu. Nah, kalau misalnya bus USB, semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi di PCI. Jadi misalnya bus USB dipasang di kecepatan tingginya Peripheral Component Interconnect, dia tidak efektif gitu, nggak seimbang. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, and printer. Dan sebagai solusinya 7 vendor komputer kayak Compaq, IBM dan sebagainya bersama-sama merancang bus untuk peralatan input atau output berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau USB. Oke, cukup sekian jawaban ujian akhir semester saya dalam mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.